Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Doa kami biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada saat ini dan perenungan kita itu terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi dari kitab Perjanjian Lama, kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi saya akan membacakan ayat 1, ayat 2, ayat 9, 10, dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan dari Hosea pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Kasih Tuhan Mengalahkan Kedegilan Orang Israel. Ayat yang pertama, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ayat yang ke-9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dari keseluruhan teks yang kita baca dalam kitab Hosea, yaitu pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, yang menarik di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Kasih Tuhan Mengalahkan Kedegilan Orang Israel. Nah, saudara, saya mencoba untuk membandingkan dengan terjemahan lain. Saya ambil dari terjemahan NASB atau New American Standard Bible. Yang menarik saudara juga di sana, NASB memberikan judul dari perikop atau teks Hosea pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-11 itu, dia berikan judul God Yearns Over His People, atau Allah merindukan umatnya. Secara implisit saudara, God Yearns Over His People ini mengandung kalimat sebenarnya belas kasihan Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, secara komprehensif ketika kita melihat konteks teks ini, itu berbicara mengenai sikap karakter umat Tuhan, yaitu Israel. Dan juga di sana berbicara mengenai belas kasihan Tuhan. Seperti yang dicatat dalam Alkitab juga saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel itu dijuluki dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak taat, bangsa yang tidak setia. Bahkan Alkitab mencatat bangsa ini selalu mencobai Tuhan Allahnya sendiri. Nah, saudara-saudara, dalam teks ini Allah mengkonfirmasi belas kasihannya melalui Nabi Hosea kepada bangsanya, bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan dikatakan kasihnya itu sempurna. Dan saudara-saudara, kasih Allah itu tidak bisa dipengaruhi dengan apapun juga. Dan Alkitab mencatat saudara bahwa Allah itu bukan manusia, karena dia adalah Allah. Di ayat yang ke-9, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik di sini LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan predikat degil kepada bangsa ini. Nah, kalau kita melihat istilah degil itu artinya keras kepala atau tidak mau menuruti nasihat. Itu orang yang degil. Atau orang degil adalah orang yang selalu menolak
nasihat dari orang lain. Dan memang sifat dan karakter bangsa ini demikian. Ya. Yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak taat, tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan hukum-hukum Allah selalu ditinggalkan oleh mereka. Tetapi saudara, meskipun demikian, nah, kita lihat di sini, justru disinilah letak dari karakter dan sifat Allah yang penuh dengan belas kasihan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 hal yang kita coba menemukan di dalam teks ini mengenai jati diri Allah. Yang pertama adalah Allah sebagai pemilik bangsa ini. Sekali lagi, yang pertama adalah bahwa Allah sebagai pemilik bangsa ini. Dia yang menciptakan, dia yang memanggil bangsa ini, dia yang memilih bangsa ini. Bahkan dikatakan saudara, dia yang mengajar dan mengangkat bangsa ini. Kemudian yang kedua, jati diri Allah dalam teks ini adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak meninggalkan bangsa ini, tetapi dikatakan providensia Allah dan penyertaan Allah sempurna bagi bangsa ini. Kemudian yang ketiga saudara, seberat apapun pelanggaran bangsa ini yang dilakukan, bahkan mereka meninggalkan Tuhan, mereka berbalik dan percaya kepada Allah lain, tetapi saudara, unlimited love atau kasih Allah yang tak terbatas itu sempurna bagi bangsa ini. Nah saudara, kedegilan bangsa ini, ketidaktaatan bangsa ini tidak akan pernah menggoyahkan kasih Allah. Ini yang sangat luar biasa saudara, ya kan? Nah saudara, dikatakan bahwa umatku betah, ya, dan membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggalkan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Terdapat dalam Hosea pasal 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Diumpamakan seperti Atma dan Zeboim. Saudara, Atma dan Zeboim merupakan kota-kota yang dihancurkan oleh Allah bersamaan dengan Sodom dan Gomora dalam Ulangan pasal 29 ayat yang ke-23. Tetapi saudara, kita melihat bahwa Allah tetap menunjukkan belas kasihannya kepada milik kepunyaannya, itulah bangsa Israel. Nah, saudara, kalau misalnya kita mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, apa yang menjadi beban dalam hidup saudara? Sejauh apapun kita jatuh dalam dosa, dan mungkin saudara, kita sudah meninggalkan Tuhan karena sesuatu hal yang mungkin kita anggap itu lebih penting, perlu kita pahami bahwa Allah yang penuh belas kasihan tetap menantikan engkau kembali. Haleluya saudara. Karena engkau adalah milik kepunyaannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap menantikan kita untuk datang kembali kepadanya. Karena unlimited love itulah ketidakterbatasan kasih Allah dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kehancuranmu, pemberontakanmu, kejahatanmu, bahkan kedegilan kita saudara tidak akan pernah mengalahkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Allah tetap memanggil kita, Allah tetap menantikan kita untuk kita datang kembali kepadanya. Karena itu ambillah keputusan, sejauh apa engkau melangkah meninggalkan Tuhan, Tuhan selalu menantikan kita kembali kepadanya. Karena kasih-Nya yang tak terbatas itu dan sempurna dalam hidup kita, Dia akan menerima kita kembali, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, dan kita menjadi umat yang tetap dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman. Percaya Engkau Allah yang memiliki kasih yang tak terbatas, karena Engkaulah kasih itu. Sejauh apapun kami sudah meninggalkan Engkau, sejauh apapun kami sudah berjalan dan kami menyimpang dari setiap jalan Tuhan, seperti bangsa Israel, Engkau tetap mengasihi karena mereka adalah kepunyaan Tuhan. Kami pun demikian,
Kami adalah kepunyaan Tuhan. We are belongs to God. Karena itu Tuhan, raikan firman-Mu dalam hidup kami. Bila ada hal-hal yang membuat Tuhan kecewa dan sakit hati, kami mau datang kembali kepada Tuhan, meninggalkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan kami kembali menjadi umat Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi, Engkau Allah yang terlebih dahulu taat dan setia, menantikan kami kembali kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.